Lalu lanjut untuk yang writer block itu apa sih gitu. Mungkin ada istilah, mungkin bagi yang sudah terjun sekian lama di dunia perliterasian, di dunia literasi gitu kan, istilah writer block tidak asing lagi seperti itu. Jadinya writer block itu apa? Itu suatu kondisi di mana seorang penulis itu mengalami kebuntuan gitu ya. Dia stuck saat mau mengembangkan kayak gitu. Dia sudah nulis, cuman di tengahnya dia ada apa? Jadi secara entah faktor kesengajaan ataupun tidak kesengajaan, dia stuck, dia berhenti di situ gitu loh. Makanya dia mau melanjutkan untuk karyanya, dia ada kesulitan di situ. Nah, masalahnya apa? Nah, itu nanti kita ulas ya. Itu jadi dimana seorang penulis apalagi pemula itu kadang dia sangat sangat membutuhkan sekali sebetulnya ya untuk amunisi ya, jadinya untuk dia bisa untuk mengembangkan karyanya gitu. Dalam artian gini, mungkin dalam segi seorang penulis pemula itu kan bisa tidak melulu mereka yang benar-benar nol banget, katakanlah mereka sudah tahu teori, mereka dengan ragam ilmu yang beliau ini dapatkan, cuman untuk menuliskan kadang dia merasa kesulitan mau menulis, dimulai dari mana, barangkali seperti itu ya kan. Jadinya kadang memang semacam mentoring itu memang sangat dibutuhkan gitu. Nah, lalu untuk misalkan sudah sampai misalkan dia sudah memulai, barangkali karena sudah ada komitmen dalam diri, lalu dia memulai, otomatis dia sudah ada konsep ya di situ. Nah, untuk mengembangkan saat beliau ini itu mengalami istilahnya writer block itu sendiri, apa sih untuk solusi gitu kan ya, kayak gitu. Nah, jadi untuk writer block sendiri itu kan ada dua gitu kan ya, bisa dari faktor internal dulu sama eksternal. Misalkan dari segi faktor internal itu contohnya seperti apa? Dari salah satunya itu faktor kepemahaman kita tentang tema yang kita ulas, yang akan kita bahas gitu kan. Misalkan kita masih dalam batas belum maksimal kita menguasai tema atau konsep yang akan kita susun. Nah, itu termasuk dari writer block internal kayak gitu. Belum maksimal, mungkin bisa juga disambungin terlupa kayak gitu juga, atau mungkin memang belum sama sekali mendapatkan konsep lebih dalam lagi, atau mungkin pemahamannya dari segi pemahaman juga belum maksimal seperti meskipun secara coro-coro engkrengan, coro-coro itu secara umum gitu, secara garis besar sudah bisa, cuman mau menjelaskan barangkali masih dalam tahap sebatas kemampuan dia, padahal itu misalkan dijabarkan lagi mungkin lebih banyak lagi, barangkali seperti itu. Nah, itu mungkin nanti ada solusi sendiri kayak gitu. Lalu untuk yang internal kembali itu mungkin juga faktor kecapean, kelelahan gitu kan, dengan pekerjaan yang sangat panjang kali lebar ketemu luas. Kalaupun sangat tidak memungkinkan untuk menulis saking sibuknya dinas keluar kota, banyak yang ibu-ibu ini ya, atau bapak ibu guru itu yang seperti itu ya, salut sih sebetulnya mereka. Beliau ini sangat pekerjaannya sangat sangat mulia gitu kan ya. Mungkin ada rekam kegiatan yang mana sebetulnya dia masih otomatis beliau ini memang sudah berkecimpung dunia literasi kan, sudah benar-benar tertanam, tapi memang sebuah komitmen ini untuk menjadikan sebuah karya untuk beliau ini yang mungkin sangat sulit seperti itu ya. Sama halnya kalaupun kita dalam kondisi capek, kita posisi benar-benar kita sakit barangkali gitu kan, atau mungkin moodnya mood untuk mengembalikan mood gitu kan, kadang juga sulit kayak gitu kan. Jadinya ya gimana ya, itu tetap juga kembalikan kepada diri kita tidak boleh melulu gimana ya, kalau saya ngomong takut ini juga ya. Sebetulnya kalau saya sudah komitmen apapun yang terjadi ya, kalau
harus punya deadline sendiri, ya memang harus saya kejar kalau saya seperti itu gitu loh. Entah, soalnya saya pernah juga mengalami posisi kerja, tapi saya juga harus selesai deadline, juga harus ikuti mentor-mentor kayak gitu ya. Jadinya bukan apa ya, memang benar-benar sudah saya tanam dalam diri saya harus selesai sesuai deadline yang dianjurkan, yang diarahkan oleh mentor saya kayak gitu loh waktu itu. Nah, lalu mungkin apa, ada faktor internal, tadi eksternal juga ya. Eksternal itu contohnya misalkan lingkungan sekitar kita yang amburadul, misalkan nggak bersih kayak gitu, ataupun kotor sedikit saja udah bikin kita nggak nyaman kayak gitu. Jadinya kita seolah membuat kita down, lalu kita nggak, mood kita juga langsung berantakan, langsung hilang langsung ya. Jadinya kita seolah tidak ada apa ya, ya benar, sudah Jawaannya itu kagol, itu apa kagol itu apa sih, jadinya dia sudah bingung sendiri ngomong. Dia merasa di situ sudah kecewa gitu loh, dia tidak merasa tidak nyaman, dari segi kenyamanan saja sudah tidak bisa kayak gitu. Jadinya ya dia langsung tidak bisa meneruskan untuk nulisnya kayak gitu. Lalu mungkin bisa juga kendala internet barangkali ya, kendala internet paketan habis. Nah, kadang mau ngechat orang kok ternyata chatnya nggak bisa terkirim, tiba-tiba ngeblank untuk ataupun mungkin ada chat numpuk di handphone belum kebuka, lalu kita seolah jadinya itu saya rasa juga pernah saya alamin. Jadi menjadi satu ini juga untuk faktor-faktor apa sih yang bisa membuat naskah kita terbengkelai gitu loh. Kita ada satu pekerjaan yang belum terselesaikan, gitulah ya intinya. Jadi misalkan bisa yang ibu-ibu yang memasak, yang ngurusin anak, suami yang belum bikin susu anaknya, bikin sarapan anak gitu kan, cucian numpuk kayak gitu. Ya makanya sebisa mungkin, karena menulis itu sebuah tindakan atau pekerjaan yang kita harus duduk diam gitu. Tidak mungkin kan kita menulis sambil berlarian, berolahraga, berjogging kayak gitu kan nggak mungkin. Sambil naik sepeda, naik motor kan nggak mungkin. Jadi buatlah kondisi kita senyaman mungkin gitu kan. Dari diri kita sendiri, pekerjaan kita yang tugas utama kita diselesaikan dulu kayak gitu. Jadinya jangan sementara kita memikirkan karya kita yang mau kita selesaikan, tapi masih terfikirkan dengan beban kerja utama kita kayak gitu. Toh juga menulis itu kita tidak mau kok saya gitu kan, misalkan harus meninggalin pekerjaan kamu itu gitu. Enggak, jadinya malah jadi tetap pekerjaan utama itu harus diselesaikan dulu. Jadinya nanti juga kita bisa fokus gitu kan, kita selesai juga ya insya Allah on time gitu. Kita tidak tercampur dengan tidak memikirkan lainnya kayak gitu loh, intinya kayak gitu. Nah, misal pun lagi yang ketika itu sudah mentok banget nih mau ini nggak bisa, mau melanjutkan nggak bisa membaca ulang ataupun ini untuk referensi lain gitu loh. Jadinya nanti kita juga ada masukan, ada inspirasi baru gitu, bukan menjiplak ya. Jadi inspirasi itu sesuatu yang kita baca, kita bisa menyimpulkan dari apa yang kita baca tadi. Nah, itu tadi bisa untuk bahan referensi kita untuk mengembangkan ide-ide kita. Nah, otomatis juga referensi kita juga harus sesuai dengan tema yang kita ambil gitu ya. Jadi jangan kita misalkan dengan tema cerita anak kok membacanya cerita dewasa, ataupun kebalikan mau membuat puisi ataupun cerpen tapi membacanya tips membuat novel atau buku motivasi, kan juga itu nggak nyambung gitu. Jadi cari referensi ataupun untuk membantu kita gitu, memulihkan kita untuk
agar agar kita punya